Oke oke. Selamat malam semuanya ya, senang bisa bertemu bersama saya Eni Rayuwe. Kali ini senang banget deh bisa ketemu sama teman-teman. Cuma memang kondisinya ya di live chatnya nggak bisa ditampilin nama sama foto profilnya mungkin ya kali ini. Jadi agak beda gitu. Bentar-bentar, ininya dulu ya. Hmm, bentar ya. Nah, bisa tuh. Oke, halo semuanya ya. Selamat malam. Senang bisa bertemu ya. Ada Kak ini nih, Kak Ahmad Rafi'i, Kak Dingkar juga, sama Kak Haikal. Selamat malam ya. Ada Pak Botol sama Kak Atalil juga. Selamat datang, selamat mendengarkan semuanya ya. Kali ini jadi Ayan mau ngegambar aja sih, mau lanjutin tutorial yang kemarin gitu. Jadi kali aja ada teman-teman yang pengen apa ya? Pengen tanya-tanya soal gambar, soal tutorial, silahkan aja gitu. Nanti Ayan apa? Ayan gambarin lah kurang lebih gitu tekniknya kayak gimana gitu. Oh ya, Ayan AFK bentar ya, Ayan ketinggalan HP. Mau ngambil dulu HP deh bentar. Ada Kak Kenny ternyata. Halo, selamat malam ya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau teman-teman di sini Ayan malah nanyain hal-hal random kayak gini loh. Kalau teman-teman di sini tidur pakai guling nggak sih? Penasaran aja sih, Ayan. Gimana ya? Pengen tahu aja gitu. Suara Ayan normal kah? Lancar aja kah? Takutnya nggak ada suara masuk gitu atau kresek-kresek gitu. Walah, normal ternyata ya. Kata Kak Dingkar nih, aku tidur suka pakai guling, tapi gulingku udah potong dua gitu dan isinya keluar, jadi aku pakai selimut aja jadi guling. Ah, gitu tau? Bisa, bisa. Ah, syukurlah kalau normal. Soalnya nggak tahu gitu. Takutnya keresek-keresek ini, soalnya lagi hujan badai. Ya memang belum lebat banget. Kalau udah lebat banget, bisa kan suka sampai kaca pun basah gitu ya, masuk ke dalam kaca gitu airnya. Gitu. Jadi ya khawatirnya gitu kalau misalkan hujan atau kresek-kresek kasih tahu ya gitu. Mungkin live streamnya ditunda atau apa? Dipotong aja gitu. Soalnya gimana ya kalau kresek-kresek komunikasinya kita nggak efektif juga gitu, nggak bisa ngobrol karena Ainnya nggak jelas suaranya gitu. Ain kelihatan juling nggak di sini? Juling kah? Bisa nggak ya? Kata Pak Botol nih, normal kok suaranya. Oh gitu. Apakah memeluk bullying anime termasuk normal? Gimana ya? Bisa dibilang normal aja kali ya. Sehat aja sih. Ya berarti orangnya tuh masih punya orientasi ke arah sana gitu. Dalam artian masih pengen dianggap berarti sama seseorang gitu. Entah walaupun fiksi gitu ya. Pengen juga ada rasa kehangatan, ada rasa bersosialisasi, rasa membutuhkan sama personal lain gitu ya. Itu normal kok, masih sehat gitu. Kak Madaran nih, halo, selamat malam, selamat mendengarkan juga gitu. Kak In, next live belajar gambar gimana kalau review gambar kami aja nanti nanti jadi nanti contohnya aku gambar terus Kak In koreksi cara gambarnya kayak gimana gitu. Pengennya In kayak gitu, tapi kan
kadang kita beda-beda ya gitu, ada yang senang-senang aja gitu kalau misalkan dikasih kritik sama saran, ada juga mungkin yang aduh gitu aku dikritik kita ada gitu ya. Jadi Ain pengennya lebih hati-hati aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dan sengaja pengen dikoreksi gitu, silahkan aja gitu, kirim aja kapan-kapan, bolehlah Ain bikin gitu. Ini fontsnya beda ya. Ganti fonts ya, biasanya pakai fonts yang biasa yang itu tuh, tapi lupa ya fontsnya yang mana. CSS-nya beda sekarang. Bentar. Ini kan lancar ya tracking matanya. Bisa juling nggak? Di sini kelihatan juling nggak sih? Susah, bentar. Oh, kalau dikoreksi bagaimana cara mencintaimu dengan baik? Apa kalau dikoreksi bagaimana mencintaimu dengan baik dan sederhana bagaimana? Aduh, si kakak. Pak Maichan ya? Kak Zek ya? Aduh, bahasanya dong. Terlalu dalam itu. Bisa juling? Oh gitu, bisa juling. Coba-coba. Gimana ya? Gitu lah. Pengen nyoba sih, andai kata bisa juling gitu. Yaudah kita kita apa ke ini gambar deh. Mana ya gambar tuh? Mungkin bisa hegao, enggak bisa melet ini, cuma bisa senyum gini aja. Egao aja gitu, enggak hegao. Jatuh. Kak Trisandi, halo, selamat datang, selamat mendengarkan juga ya. Ini mohon maaf suaranya agak kresek-kresek di sini, hujan badai soalnya. Mhm. Tapi gawanya gini loh, apa? Semuk gitu. Semuk. Semuk kayak siapa? Semuk tuh kayak Anya. Kita coba gambar yuk. Mana ya? Ini turunin dikit deh. Cuma memang sekarang di live streamnya jadi nggak kelihatan, cuma chatnya aja gitu yang kelihatan, nggak kelihatan sama foto profilnya. Jadi mohon maaf banget ya. Sementara kayak gini dulu lah. Pengen ngerasain badai juga gitu kata Kak Dingkar. Kenapa memang pengen ngerasain badai juga? Bisa impresi mukanya? Nggak bisa, nggak pandai. Bisa gimana ya? Senyum biasa aja gitu. Gimana ya? Hihi, susah. Coba deh di sini lah. Kalau di sini agak susah. Di impresi senyumnya Anya ya. Gitu kah? Susah? Nggak bisa? Mana ya? Oh ini tuh. Anya Forger iya. Ceritanya walsam ya, lucu banget gitu. Oh ya, kemarin tuh teman-teman ada yang nanyain soal apa? Teknik buat gambar kepala yang bisa ini ya, posisi lain gitu. Kemarin kan gambarnya kurang lebih kayak gini nih. Mana sih? Kanvasnya kita save dulu.
Kak suami Amaya, selamat datang, selamat mendengarkan juga ya. Apa tuh? Coba manggil-manggil Ein. Kata Kak Dingkar nih, aku suka angin gede gitu, jadi pengen lihat badai secara langsung. Tapi serem juga, badai itu daya hancurnya gede banget. Iya emang, kalau kota-kota di Amerika yang memang apa di Amerika di luar negeri juga gitu, yang ada badai kayak typhoon, hurricane, sama cyclone tuh memang bisa kena dampaknya parah banget itu. Sampai bangunan-bangunan tuh kan gimana ya ambruk gara-gara pertumbukan satu sama lain tuh. Sampai keangkat ke atap-atapnya mobil-mobil juga keangkat gitu, ngeri banget emang kalau di sana tuh. Di kita memang belum sejauh itu karena gimana ya, di kita anginnya nggak seganas mereka kali ya. Mau gambar apa kak? Mau gambar apa ya kak? Zaki, aku mau gambar ini yang kemarin kan kita ngegambar ngebahas soal apa, kalau bikin kepala tuh kayak gini ya. Nah, kalau bikin kepala tuh kayak gini gitu. Berarti kalau jadi hakikatnya kalau ngegambar karakter tuh perspektifnya dari manapun tetap base-nya tuh lingkaran gitu teman-teman. Ada siapa aja nih? Ada Kak Rizky Fadila, halo Iin, iya halo, selamat malam juga ya. Gambar orang kayang gimana? Pengen sih sebetulnya. Mau, ntar lah. Bisa di inilah ke depannya tuh. Dicantumin aja gitu. Gambarin kayang sendiri gitu. Kak Iki, selamat datang. Selamat mendengarkan juga. Selamat malam, Mbak In. Gimana kabarnya? Baik. Kak Iki pribadi kayak gimana nih? Iya, lanjut yang kemarin. Kak Big Smoke, selamat datang. Lama gak ketemu. Ya, Kak Big Smoke, nama Big Smoke tuh ngiketin Ian di karakter game GTA tuh. Yang pakai kacamata. Yang besar. Jadi base-nya lingkaran tuh kalau misalkan posisinya kayak gini tuh kurang baik gitu kata Kak Iki Sido tuh. Belum makan dari siang. Oh gitu, kenapa emang sampai belum makan? Gitu. Oh gitu, iya silahkan Kak Dingkar. Selamat malam ya, makasih udah mampir di sini. Tuh. Itu kenapa emang Kak Iki belum makan dari siang gitu? Apa nggak ada kesempatan waktu apa buat makan kah, sibuk atau gimana? Pengen suapin. Kasihan belum makan. Kak Grace, selamat datang. Selamat malam juga. Oh ya, ngomong-ngomong suara Ian baik nggak? Kalau di sini kelihatannya kurang baik sih kayaknya, karena dilihat dari parameter apa transmitter datanya tuh buruk banget ini, warna merah ini. Oh, nugas terus, habis itu mabar. Oh, gitu tau mabar. Ya emang Ian juga kalau mabar suka kelupaan makan gitu. Saking asiknya. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin kepala tuh base-nya lingkaran gini. Dan dari satu lingkaran ini tuh bisa dikembangin sama jadi apa? Jadi beberapa bagian gitu loh. Ketutupan ya satu lagi. Gimana ya caranya ngilangin ini? Kayaknya bingung ngilanginnya kayak gimana. Nah, gitu deh. Tuh, kata Kak Big Smoke, ini gambar karakter cewek atau cowok? Bebas. Jadi ya gambarnya mau karakter cewek ataupun cowok. Ini cuma ngenalin aja sih, ngenalin apa? Ngenalin perspektif kepala gitu. Jadi memang lanjutan dari
tutorial yang kemarin. Kalau misalkan yang kemarin tuh ratanya tekniknya lingkaran kayak gini, kurang lebih kalau misalkan ke atas ke bawah posisinya dan yang lainnya juga kurang lebih sama gitu. Kayak misalkan kalau misalkan orangnya ngadep ke 3/4 gitu ya, 3/4 tuh. Kalau 3/4 kayak gitu, termasuk kalau misalkan yang apa, yang ini tuh posisi ke pinggir gitu, ini juga kayak gitu sama. Jadi sketsa yang kemarin tuh betul-betul gue buat kedepannya kayak gimana gitu. Kok ada bakso? Bakso gimana ya? Bulet-bulet gitu ya? Bakso dong ya. Oh suaranya lancar kok. Oh bagus lah gitu. Pak botol Miragen jadi kalau tidur suka pakai guling apa, guling anime gitu, emang nggak apa kah kalau ketahuan sama ibu sendiri gitu? Penasaran kalau misalkan punya Dakimakura gitu terus ketahuan sama ibu sendiri, gimana ya reaksinya ibu sendiri gitu rata-rata? Oh kabarnya baik. Puji syukur baik gitu. Kalau kak Kris sendiri kayak gimana nih? Emang lagi sibuk-sibuknya sih sekarang. Terus kalau misalkan tampak atas juga sama, tampak atas juga kurang lebih kayak gitu, cuma telinganya agak bawah gini. Begitu juga tampak bawah juga base nya sama, pakai kayak garis tengah gitu, vertikal horizontal, cuma mengecil gitu kalau tampak bawah atau ke bawah. Pengen punya guling anime? Oh baru pengen ya. Kayak sambil meluk Dakimakura. Mungkin sangat diapresiasi ya, itu loh bahaya banget kalau sampai ketahuan tuh, soalnya kalau ketahuan tuh kan ada yang Dakimakuranya ya B gitu ya, khawatirnya tuh diomelin emak gitu. Biasalah ibu-ibu ya, memang sih siapa yang nggak sedih gitu lihat apa anaknya kok sama kartun. Ya nggak tahu sih ya, ada yang senang aja, ada yang ngambil pusing, ada juga ibu-ibu yang perhatian banget sama anaknya gitu, yang kamu tuh di rumah terus, harusnya kamu tuh cari pacar, yang biasanya ngomong kayak gitu. En tuh ya, tapi untungnya tipe orang tua En tuh tipenya yang nggak pernah ngomel sih, jadi emang bukan tipe yang kalau marah tuh bicaranya banyak gitu. Kalau marah tuh kadang-kadang nggak cuma sekalimat aja, tapi memang tajam banget bahasanya gitu, orang tuanya En kayak gitu. Jadi turun sih ke En jadi tipe perempuan yang nggak bisa ngomel, nggak bisa marah-marah gitu kan, nggak bisa kamu tuh ya kayak gini gitu kan, nggak bisa En tuh. Kalau marahin diem gitu sampai dingin kepala barulah ngomong gitu, tapi ngomongnya tajam biasanya En. Kak Big Smoke nih itu kayaknya kalau emak gue bodo amat gitu toh. Iya sih, ada juga yang kayak gitu, mungkin sadar gitu orang tuanya kalau anaknya punya kebutuhan biologis, dalam artian pengen punya pasangan atau ya banyak hal lainnya gitu. Jadi orang tuanya lebih cenderung ya nggak apa-apa ya wes lah gitu biasanya kali ya. Kayak kenapa kedinginan? Sini Ain peluk sini. Kak Hendra Setiawan, halo selamat malam, selamat mendengarkan juga. Oh ya kemarin tuh Ain tuh pengen liatin sesuatu, apa ya? Lupa sih, nggak tahu beneran ada sih kayaknya. Ain cari dulu deh. Oh ya, ngomong-ngomong takutnya gitu ya, Ain tiba-tiba mati lampu gitu atau hilang koneksi gitu. Mohon maaf banget sebelumnya gitu ya. Memang kondisi cuacanya nggak memungkinkan, jadi ya gitulah. Memang ada resiko mati lampu gitu. Tapi bersyukur banget sih kalau memang belum ada noise-noise yang ngeselin gitu.
Apa ayo? Ada sih, tapi apa ya? Bentar. Bentar lah, bisa kapan-kapan. Kapan-kapan, next time, next time. Kata Kak apa? Kata Kak Madarame aku ada, tapi yang bantal gambar VTuber aja, bukan guling. Terus ditanya sama emak tuh, dikasih siapa? Dan pas itu aku kasih tahu itu hadiah dari apa? Hadiah ulang tahun dari teman cewekku. Malah senyum-senyum ibuku. Ih, senang Pak. Senang sih pasti anaknya tuh apa? Ibu-ibunya punya anak, anaknya ada yang demen sama dia gitu. Ada kebahagiaan tersendiri lah kalau misalkan seumpama gitu. Kita tuh sebagai orang tua terus kita punya anak, anak kita tuh ada orang yang mau apa, mau menyayangi lah gitu, pasti ya bahagia dong pasti tuh. Mati lampu sering terjadi kalau di rumah sendiri sama kayak saya gitu, kata Kak Hendra. Iya emang cuacanya sekarang lagi angin-anginan, jadi ya kalau misalkan kerja juga harus rajin-rajin di backup gitu, takutnya nggak ke save. Yang ingin khawatir tuh itu sih, karena tegangan listriknya nggak stabil terus korslet gitu kan, itu bisa hilang data semua kalau sampai korslet tuh. Oh ya, lanjut lagi apa soal soal wajah. Kalau misalkan karakternya nunduk tuh matanya tuh lebih gimana ya? Lebih menurun gitu. Melengkungnya juga ke bawah. Kalau ini kurang lebih sama 3/4 tuh kayak gini. Jadi sebetulnya konsep lingkaran sama apa? Lingkaran sama garis ini tuh betul-betul basic dan penting banget lah gitu. Bisa buat karakter perempuan, misalkan yang sebelah sini karakter perempuan gitu, sedangkan yang ke sini karakter laki-laki. Karakter laki-laki agak beda posturnya sih memang. Oh, hujan dong. Suarain pasti karbak-karbak hujannya. Gila. Terus kata Kak Big Smoke nih, tapi kalau mati lampu, PC kan masih nyala gitu kan, lampunya doang yang mati lampu. Iya, ya ampun, kepikiran aja gitu ngomong kayak gitu. Iya emang bener ya, nggak salah itu mati lampu, mati listrik lah lebih tepatnya gitu. Ini juga suka kebiasaan, soalnya kan teman-teman atau keluarga ini gitu bilangnya mati lampu, udah listrik yang mati ya. Kalau mati lampu mah biasa aja. Kita tidur juga lampu dimatiin. Tadinya mau denger musik buat nemenin bobo, tapi mending denger suara merdu EKN aja. Aduh, aduh, kak, Dingkar ada aja ih. Jadi gemes itu. Terus kemarin ada yang nanyain gitu, fungsinya apa? Fungsinya stickman tuh buat apaan sih gitu kan? Apa ya, kurang lebih kayak gitu ya pertanyaannya. Stickman tuh penting banget loh di dalam dunia gambar tuh kan. Pernah cerita sebelumnya kalau stickman tuh bisa dijadiin, stickman tuh yang kayak gini ya maksudnya tuh. Kayak gini. Nah, kan bentuknya sederhana ya gitu. Tapi ini tuh bisa dibikin jadi aset lah istilahnya gitu ya. Kalau misalkan cara penggunaannya tepat gitu. Kak, Kak Klein, selamat datang ya, selamat mendengarkan juga. Jadi ini kepalanya, misalkan terus kita bikin stickman agak melengkung aja lah. Nah, gitu. Kan ini stickman doang ya, kesannya ya apalah gitu, stickman doang, nggak penting gitu. Tapi ternyata ya stickman ini tuh bisa dijadiin base body loh. Base body itu dalam artian dari jadi sketsa yang inilah, yang krusial gitu.
Nah, jadi gesturnya, jadi gerakan badan atau gesturnya tuh jadi lebih natural gitu, lebih kerasa gitu. Nah, ke Big Smoke nih, lihat Oshi udah 3D gitu, rasanya pengen ku ambil dari layar terus bawa pulang gitu ya. Jadi memang apa sih, stickman tuh betul-betul apa ya, betul-betul penting lah gitu. Sekarang kita ganti software aja kayaknya, kita lanjut ke software yang lain yang kemarin ya. Tapi kenapa yo kalau aku nyesuaiin gambar pakai digital rasanya susah gitu. Emang sih kalau digital tuh rada rada butuh pembiasaan gitu. Apalagi misalkan terutama pakai mouse, kan lama juga pakai mouse memang gitu, rasanya memang lumayan sih gitu. Tapi kalau latihan ya waktu demi waktu juga bisa sih pasti itu. Terus kita lanjut apa, ngewarnain yang kemarin ya. Ngomongin soal guling ya, tadi tuh ngomongin soal guling, kan ada yang tadi tuh siapa, Kak Dingkar ya, yang gulingnya sampai apa, kebelah dua gitu. Itu suara halilintar, maaf ya, gulingnya sampai kebelah dua gitu kan gitu. Jadi mungkin sayang banget ya tiap tidur itu dipakai gitu. Nah, kira-kira teman-teman sendiri ada nggak sih barang-barang kesayangan gitu, kayak apa ya, yang barang yang memang dari sejak kecil tuh suka dipakai aja gitu karena memang apa, atau enggak suka banget diambil, dipegang gitu. Tetap tetap dijaga sampai sekarang gitu. Adakah gitu barang kesayangan teman-teman? Kalau apa, guling kimak bola. Gimana ya ngejelasinnya kalau misalkan ngewarnain gambar tuh, kalau ngewarnain gambar tekniknya tiap orang beda-beda sih gitu. Cuma kalau ini biasanya warna kulit tuh nggak apa, pilih warna kulit tuh nggak literally warna kulit yang kita punya gitu, mungkin agak ke kuning kuningan gitu bisa diatur. Kalau dari merah gitu ya, dari merah tuh ditarik ke putih, udah ditarik ke putih ditarik ke sedikit ke kuning gitu, dan pojok banget putihnya tuh. Kalau Kak Madarame nih, kasur sih gitu. Sampai ditidurin dari dulu gitu ya, berarti kasurnya kesayangan banget sampai keganti gitu. Bisa jadi. Kalau itu apa ya barang kesayangan In? Dulu ada sih kesayangan In tuh kartu perdana gitu, karena nomor cantik In pakai 11 tahun ada kali ya. Nggak In ganti-ganti gitu. Cuma memang akhirnya setelah In kerja keluar kota gitu, jaringannya kan nggak nyampe tuh, jaringan providernya tuh, jadi In ganti ke kartu lain gitu. Sedih banget sih sebetulnya. Udah sayang banget itu sama apa, kartu perdananya tuh. Hampir 11 pokoknya tuh. Bisa dibilang 10 tahun lah usia kartu perdananya. Oke sih barang kesayangan. Dari sejak awal aku nyelapin gitu. Aku masih kecil. Nggak kecil banget ya, SMP kali ya awal nyelapnya tuh. SMP kelas 2an. Lagi hujan kayak iya, lagi hujan badai ini. Mulai mulai lebih ini ya. Hujannya soalnya lagi keras banget. Apa kerasa kerasa kah suaranya sekarang nih? Kata kak, kalau kak kata plain gitu.
bantal benten sih gitu, dari 5 tahun sampai sekarang masih dipakai aja gitu tau. Sempat ngalamin zamannya suka benten ya berarti generasinya agak muda dong ya. Kelahiran tahun berapa ya benten tuh biasanya keluar range tahun 9 tahun 2000-an berarti ya, 99 sampai kesini-sini gitu. Kalau generasinya itu zaman zamannya apa Naki apa Cibi Maruko-chan gitu, belum ada kartun barat waktu itu. Kartun barat kan sedikit banget sih. Kemudian pawang hujan, iya ada pawang hujan. Rain Saban itu siapa tuh, Mbak Popo ya. Cinta Kima Korein, boleh boleh nanti yang coba gambar deh kalau senggang. Emang sih kebetulan Ain tuh belakangan lagi gambar pertama jadi belum sempat. Waktu itu sempat pengen bikin gitu. Agak resep-resep iya emang Ain juga apa nih astaga bocor Ain Sundanya. Ain juga kan ngasih tahu gitu di Twitter tadi kayak gitu lah. Gak tau Ain sekarang harus ngomong pakai apaan ya kalau nggak pakai. Ya ini pas apa yang kita bikin. Lumayan sih harga nyetaknya tuh kan kadang pengen nyetak Ultimate Warrior tergantung bahan juga sih, kadang kisaran berapa ya, 200 sampai 500 ada tergantung bahan. Emang kalau yang 500 ke atas tuh bahannya bagus banget, tapi ya ada kesenangan tersendiri sih bikin para waifu atau husband sendiri itu ya, kayak bunyi rintik hujan ya emang ada suara hujan nih. Oh, gitu. Halo, selamat datang, selamat mendengarkan juga. Mohon maaf ya kalau suaranya ingin keresek-keresek gitu, soalnya ini lagi hujan badai, jadi ya hujannya ikut live stream juga ya, ikut pengen ngeksis ya. Ini lagi lanjutin tutorial yang kemarin gitu. Ya kalau yang 500.000 tuh biasanya bahannya udah highjet gitu. Highjet tuh bahannya tuh yang lembut sama adem banget tuh. Iya, hujannya ikut jadi VTuber. Biasanya itu hujan, ini memang cuacanya entah kenapa padahal udah April ya, sebenarnya udah summer gitu. Malah jadi musim hujan gitu ya. Kayaknya enggak kedengeran kan suara halilintarnya.
Jadi kalau misalkan gambar anime di digital tuh misalkan udah di offline dibersihin gitu ya offline nanti di base color aja. Base colornya boleh pakai tools yang lain gitu ya, ini kan contoh aja gitu kalau di brushing lagi. Kata Kadisnya ini musim sekarang ini agak menentu beberapa tahun mungkin ya bisa jadi apa yang dipanggil efek rumah kaca ya pemanasan global gitu ya. Nah warna rambutnya kan kayak gitu ya warna rambutnya kurang. Suaranya jadi kayak cyborg emang ingin cyborg emang kenapa gitu kayak itu emang akhirnya robot robot random banget sih ya robot begini kelakuannya. Kata Kak Hendra Setiawan nih, siang hujan, kalau malam hawanya agak panas, paling ngeselin sih gitu. Iya iya. Nah, kalau menurut Enci kalau siang sih kalau apa hujan sih nggak masalah gitu, nggak ganggu juga. Ini seneng sama hujan gitu. Karena kalau misalkan hujan tuh adem aja gitu, lebih tenang, lebih enak buat makan Indomie. Terus gimana ya? Ini nyaman aja sih cuma gitu. Sayangnya minusnya tuh ya nggak bisa berkegiatan jauh-jauh gitu kayak perjalanan jauh gitu. Atau mungkin buat kayak lagi kerja lagi live stream kayak gini atau mungkin lagi kerja di komputer tuh agak kurang nyaman kayak lebih khawatir aja gitu dan jaringan juga bisa naik turun. Nah terus dikasih warna putih buat mata ini display. Kak Hendra Setiawan malam hujan siapin kalau malam hujan siapin kopi enak terus nyanyi lagunya Tobo gitu ya emang kalau malam juga enak tuh gitu malam tuh gimana ya kayak heartwarming aja gitu kalau hujan apalagi kalau apa kalau ada kopi atau ada mie instan atau makanan anak kayak sup cream gitu oh enak banget itu cuma ya kalau misalkan tiba-tiba mati lampu ya langsung mengpurba gitu langsung primitif di depan lilin doang gitu nggak berkegiatan bengong gitu. Oh ya teman-teman kalau mati lampu biasa ngapain sih apa turu aja gitu. Oh iya betul tuh Kak Ugidi gitu. Kalau misalkan lagi shift malam, teman gak masuk, sendirian di pos, hujan, terus malam Jumat lagi itu belum lagi mati lampu tuh, wah mantap banget tuh, wadidaw rasanya. Sedap-sedap ngeri gitu loh. Iya, Karenta ini lagi hujan, jadi suaranya keresek-keresek gitu. Itu juga cuma 100 kilobyte per second loh koneksinya. Coba tethering pakai HP aja gitu kan ya.
ternyata masih tetap aja gitu, masih tetap kerasa karena noise suara hujannya aja sih. Kata Kak buat One Legend nih, HP listrik ya mainan batu gitu, soalnya nggak ada internet. Udah benar-benar berubah gitu loh, sampai main batu astaga. Aku kira main bayangan gitu, bayangan di lilin. Ini waktu masih kecil kalau mati lampu pasti main bayangan di lilin gitu. Apa? Kayak kelinci gitu, atau enggak kayak dogi-dogian. Apa aja gitu. Dogi-dogian tuh maksudnya tuh bayangan ya. Dan gitu. Kata Om dia gitu jangan sampai iya. Bahaya gitu. Apalagi di sini tuh hantunya jago udara. Jadi lebih ngeri kalau misalkan waktu lampu tuh. Terus kata yang berjalan lah nanti tak ini kangen nih koma gitu. Aku pas mati lampu di rumah sendirian, terus ada bunyi galon sebentar kenapa, oh iya loh, bunyi suara apa blek 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 gitu kan, sering banget tau, bikin kaget sumpah. Kesel ya kayak gitu. Kalau ini pakai Photoshop, iya, yang suka main color pakai Photoshop, main color pakai Photoshop asik. Kata Kak Big nih, katanya tuh nonton anime kalau nggak tidur gitu kan. Kalau nonton anime apa baterai HP nggak takut habis gitu ya, ternyata misalkan mati lampunya tuh mati lampu, mati listriknya tuh misalkan sampai apa nih, sampai 6 jam atau apa 7 jam gitu, dan nggak bisa buat ke kamar mandi gitu. Biasa gitu. Kalau misalkan mati lampu kan sih kita nggak ada keluarga. Kalau ini suka khawatir, jadi nggak produktif gitu ya kalau misalkan apa mati listrik. Kata teman nih, izin mami tuh kak mau meeting bahkan kami, oh gitu bukan itu kak, mau meeting bahkan peran bukannya, oke silakan. Kita mulai di sini ya, berarti kita kan ini kalau kita bikin bayangan berlaku itu lebih cenderung ke arah warna pink, kemerahan. Kadang ya gimana ya, bikin shading rambut tuh nggak terlalu banyak, ya, sedikit aja gitu, biar apa, biar nuansanya lebih keras aja gitu. Soalnya kalau terlalu banyak juga kan karakter anime itu lebih flat gitu ya kesan warnanya. Kata-kata semua kan selalu sedia powerbank gitu buat jaga-jaga kalau pas lagi keluar atau HP robot, pas ya pas lagi keluar HP lobet, kalau enggak ya pas HP atau guna listrik gitu. Iya emang sih powerbank itu penting banget ya, kalau buat sekarang tuh pada powerbank kita ngikut buat main, misalkan lagi di perjalanan gitu, terus lagi main game online atau lagi daily gitu, terus baterai sekarat gitu kan pengen nangis gitu. Atau enggak lagi mabar gitu, lagi asik-asik lagi seru-serunya, tiba-tiba baterai sekarat kan ngeri banget.
Oh ya, ya, hal yang ngeselin pas habis baterai itu apa aja ya kira-kira? Laptop juga sih. Kalau misalkan ini lagi nonton gitu, lagi nonton film yang lagi asik banget gitu. Kadang pas lagi adegan greget gitu tiba-tiba mati apa? Baterainya habis gitu. Minut-minut itu baterainya tinggal 5% lagi. Gitu. Rasa deg-degan itu dijatuh tuh. Parah banget itu. Jadi shading itu di sekitaran poni kayak ini di bawah hidung juga bagus tuh misalkan. Tapi kalau buat laki-laki sih ya ini perempuan soalnya di bagian telinga gitu. Tapi bagian dalam telinganya aja sih, bagian luarnya nggak terlalu. Terus bagian lehernya gitu. Nah kalau buat teman-teman yang gambar digital ada istilah layar flip gitu. Ini juga baru tahu tahun ini ya. Layar flip. 10 tahun dari gambar baru tahu sistem ini. Jadi ada si warna oh, garisnya itu kita bisa warnain gitu loh. Kayak kita bisa warnain si anak itu. Tapi nanti kita bahas. Kak Faisal ini mana? Selamat datang. Selamat mendengarkan juga. Maaf suara yang kerbek-kerbek kayak gini, soalnya lagi hujan badai. Parah banget emang cuacanya tuh. Iya betul loh Kak Big Smoke tuh. Kalau misalkan lagi nonton film, lagi seru-serunya, terus habis baterai tuh, laptop tuh ya gimana ya langsung speedrun aja gitu nyari charger gitu sih. Ya, Kak Faisal ini, iya makasih banget buat supportnya. Kalau Budi ini bagian yang paling aku suka tuh pas coloring yang ini adalah shading ya. Oh gitu kan. Emang kalau shading tuh asik nih. Nah, sekarang misalkan kita shading bagian rambutnya. Shading bagian rambut kita ambil warna rambut terus kita atur supaya warna rambutnya lebih gelap ini gitu. Gelap tuh ya gimana ya? Gelap tuh nggak sekadar ke sini aja sih gitu. Bisa juga kadang ke sini gitu. Sini kita tariknya kita ke bawah sini gitu. Habis mak nih hujan badai yang melanda hati yang sepi. Iya, nggak apa-apa sih kalau zaman gini ya ngomong-ngomong ya Ian tuh gimana ya diceritain sama ibunya Ian gitu. Kalau ibunya Ian tuh pernah punya satu nenek gitu. Neneknya tuh pas gimana ya neneknya tuh dulu tuh waktu ketika dia masih muda pernah di era penjajahan lah hidupnya tuh gitu. Jadi ketika itu tentara tentara dari luar negeri lah, entah dari Belanda apa dari Jepang gitu, lagi ini kali ya, lagi ngeseleksi orang-orang gitu. Jadi yang ya pemuda tuh dijajarkan satu persatu, terus ditembak gitu satu persatu, tapi ditembaknya tuh selang-seling gitu loh. Nenek-nenek itu tuh neneknya apa? Yang ketemu ya yang neneknya nenek lah gitu. uh, dia tuh lagi ini kali ya lagi lihat cowoknya gitu istilahnya lagi lihat pacarnya sendiri gitu dijajarkan dan diselang-seling tembak itu satu persatu berjatuhan orang gitu. Pasti shock banget ya kondisinya depresi gitu dan ketika itu ternyata yang jadi cowoknya juga jadi korban gitu. Pasti ya sedih banget sih ya perasaannya hatinya terluka banget gitu
ketika itu setelah laki-laki itu meninggal gitu, yang jadi nenek-nenek itu tuh malah bukannya ditolong gitu, ternyata malah dinodai juga gitu. Dan akhirnya nenek-nenek itu tuh setelah sampai sampai tua banget, sampai renta tuh apa, nggak bisa kemana-mana gitu, dia tidur, cuma tidur dan berharap itu semua cuma mimpi gitu, cuma sedih di dalam hidupnya gitu, kecewa, rasa ingin punya kehidupan bahagia bersama laki-laki yang dia cintai, tapi ternyata nggak jadi gitu. Sebetulnya berat banget hidupnya ya gitu, udah gitu kan dinodai juga gitu. Kadang Iin suka menilai orang-orang zaman dulu tuh cobaan hidupnya tuh berat-berat ya gitu. Kita bersyukur sih zaman sekarang memang sebagai laki-laki gitu ya, berat buat menangis, buat curhat itu susah banget gitu ya. Sebagai laki-laki tuh kadang suka dianggap sosok yang kuat, padahal ya manusiawi aja gitu laki-laki itu. Tapi bersyukur juga ya, kita sekarang udah ada zamannya sosial media, di mana kita bisa interaksi, kita bisa cari teman jauh, curhat curhat sama teman-teman sekitar kita gitu. Jadi ya gimana ya, ada satu kebahagiaan aja sih di mana sekarang ada teknologi sosial media gitu. Bersyukur ya, orang-orang bisa lebih sehat jiwanya, bisa lebih bahagia, bangkit dari hal-hal keterpurukan dari masa lalu gitu, nggak sekedar tidur dan berusaha menganggap semua kehidupan itu cuma mimpi gitu. Kadang sedih ya ada kehidupan orang yang berat kayak gitu, cuma ya gimana lagi sih, memang mungkin ujian hidupnya kayak gitu. Semoga aja kita nggak pernah ada kejadian kayak gitu lagi dalam kehidupan ini gitu. Minta tuh sebuah shading dong kak. Boleh boleh, sambil aja sambil. Kak Hendra Setiawan tuh pamit dulu kak, mau ngepur apa dulu. Oke, makasih banget ya. Pak, kata kak Ici tuh nenek buyutnya ini, iya bisa dibilang kayak gitu. Kak Pri, selamat datang kembali ya. Kak Shadow Kakashi ya, selamat datang. Halo juga. Ini mic-nya agak ada suara statiknya. Iya, ini lagi hujan badai di tempat Ayen. Jadi ya kadang ada suara halilintar, kadang ada suara hujan, noise-nya juga ada. Ngeselin banget sih emang. Ya itulah kengerian perang memang sih. Kalau perang tuh kayak apa ya? Sedih aja gitu. Rasanya tuh kayak gimana ya? Betul-betul hopeless lah orang-orang tuh ya. Ya beruntunglah kita di era yang memang udah nggak terjebak peperangan, dan kita harus sayang sih sama saudara-saudara kita ya, hakikatnya sesama manusia yang terjebak di kondisi demikian gitu. Kak Sheryl Kakashi ini, Sensei sehat ya, puji syukur sehat. Gimana kakak sendiri nih? Curhat momen? Enggak lagi curhat itu. Soalnya tuh Ain cerita soal ibunya Ain cerita kalau apa sih, ada nenek moyangnya Ain dulu, yang apa, nenek moyang sih ya, neneknya ibu Ain tuh. eh, yang gitulah, yang kehidupannya tuh sedih banget gitu, karena memang zaman itu kondisi psikologis, kesehatan jiwa gitu, termasuk sosial media kan belum ada gitu, jadi susah banget buat berbagi atau buat melupakan sesuatu yang berat di masa lalu tuh. Ah, kok jadi kelam kayak gini ya? Enggak sih, ini cuma apa, cerita aja apa apa yang ingin denger gitu kadang. Oh ya, kalau teman-teman di sini gitu ada yang kan tadi ngomongin soal guling di Himakura segala macam ya gitu. Tidur lebih prefer pakai guling atau ada yang enggak gitu. Misalkan aku nih laki gitu, masa peluk-peluk gitu. Ada mungkin yang kayak gitu ya. Ada juga mungkin misalkan guling tuh anget, tahu itu simbol simbol orang yang suka menyayangi itu guling, tahu. Nah, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Atau mungkin ada juga misalkan yang enggak suka sama guling kayak pocong gitu. Silakan cerita aja pendapat teman-teman soal guling kayak gimana gitu. Buat teman-teman tuh guling tuh gimana sih gitu. Habis mau ih komennya kayak gitu.
Nakutin sendiri di sini. Di situ masih hujan gede, jaringan gimana? Oh, jaringan hancur dong. Nggak apa sih, jalan aja lah. Soalnya kalau misalkan Ain Ain apa off stream juga sayang banget ini jadwal mingguan Ain. Kak Fahri Ain, selamat datang ya. Kak Augi sama aku lagi sendirian. Ya udah kita berarti berdua ya. Nah, kalau Kak Fahri nih lebih suka pakai guling sih Ain, tapi kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa gitu toh. Kalau pakai guling tuh kadang apa ya, kalau tidur tuh ada sesuatu yang bisa dipeluk gitu, nggak terlalu kosong kali ya. Kalau Kak Kre nih, kalau Kre tuh pas pakai guling karena punya fobia ditinggal sendirian gitu gitu. Jadi buat mengisi rasa apa kekosongan dalam diri gitu kali ya. Suarain teriak sampai gak masuk ke mic dong. Lah, ayo main game horror dong, In. Tina kan kemarin udah giliran kamu, Tina. In punya penyakit jantung, diajak main kayak gitu, In bisa mati tahu. Iya, In gak pernah cerita ya kalau In tuh sebetulnya punya punya penyakit langka gitu. Gitu. Jadi kayak cacat trauma di badan gitu karena bekas penganiayaan dulu gitu. Jadi In tuh pernah dianiaya kan dulu. Dan jadi apa? Jadi ada masalah gitu di badan. Tapi ya gimana ya? Apa yang cerita aja gitu soal penyakitnya In? Kapan-kapan aja lah yang ceritanya. Jangan cerita yang gelap-gelap terus. Udah mulai gak kerasa-kerasa tuh suaranya. Iya, syukurlah ya. Memang udah berkurang nih, udah agak reda hujannya. Memang masih hujan cuma nggak badai kayak tadi loh. Tadi tuh kayak apa lah hujannya. Kak Big Smoke nih kayaknya udah lama banget dah nggak denger Ain teriak. Nih, Kak Big Smoke mah greget tawain tuh greget. Ain karaoke dong. Bodo amat, nggak lihat. Halo Buryu, halo Mbak In, setelah 1 jam ya nggak apa-apa, santai aja, kita emang ngobrol santai aja kok di sini, gak ada hal yang gimana amat lah gitu. Ya lagian Ain hari ini nggak kayang juga, nggak split juga gitu. Oh ya, Ain pengen ganti kostum. Kalau ada kesempatan, Ain udah ada sih model 3D-nya gitu, Ain bisa spill. Cuma ya mungkin nantilah ganti kostumnya kalau ada apa, kalau ada kesempatan gitu. Soalnya yang versi 2D-nya, live 2D-nya Ain belum sempat ngerigging, tapi versi 3D-nya udah bikin sih. Kata Kabik Smoke, suaranya sampai kedengar sampai ke rumah gua loh. Face nih, cenderung kesendirian secara fisik sih, minimal ada yang bisa dipegang tangan atau dipeluk gitu toh. Berarti memang ada ya yang trauma kayak gitu. Jadi lebih ke physical affection ya dipanggilnya tuh. Kalau kalau punya hubungan sama orang juga lebih suka pegangan tangan, suka gandengan, atau mungkin suka dipeluk gitu ya. Ain masih trauma kah? Traumanya bukan trauma secara mental, trauma fisik gitu. Jadi ada organ dalam Ain yang rusak gitu, dan emang kelainan langka lah, harus dioperasi gitu. Ain operasinya harus terus-terusan gitu. Ya seumur hidup tuh harus dioperasi terus-terusan, atau enggak ya bakal parah gitu. Masuknya udah jadi cacat fisik sih Ain waktu dianiaya dulu tuh. Lama sih soalnya Ain dianiaya 6 tahun, dianiaya fisik, aniaya mental 10 tahun, 11 tahun gitu, lumayan. Bersyukur sih Ain gak gila juga. Gimana tuh? Ain, mic-mu gak disetting lagi kah? Kadang kamu kalau teriak sama ketawa suka gak masuk. Gimana ya? Mic-nya ya Ain tuh mic yang 100 ribuan gitu, mic yang biasa dipakai buat pengumuman apa? Pengumuman posyandu gitu. Atau enggak ya yang apalah pengumuman pembagian beras raskin gitu ya kan, mic 100 ribuan gitu. Jadi ya Ain belum belum punya mic yang proper lah gitu, beda kan sama mic-nya Mbak Revina yang memang
buat nyanyi tuh bagus banget tuh, proper. Kalau lain ya gini aja. Kata Kak Gidi nih, suka sih sama guling, enak buat dipeluk, tapi kadang juga mikir kalau pas dipeluk tuh jadi poci. Aduh, diem-diem tuh Kak Gidi penakut ya ternyata. Tapi gak apa sih, kadang juga Ain kayak gitu. Ada sih rasa takut. Di kaca sih Ain takut tuh, takutnya lihat yang bayangan yang aneh-aneh. Keseringan lihat yang aneh-aneh sih. Gitu. Terus apa nih? Kata Kak Big Smoke, oh ya belum jawab aku. Kalau gua mah tidur agak pakai guling gitu. Cuma bantal sama selimutan doang. Kadang malah ketiduran di depan PC Widi. Laki nih. Gak mau peluk-peluk ya. Laki tuh harus apa? Harus berani gitu. Soalnya kalau misalkan eh, tentara gitu, tipe-tipe laki yang jadi tentara suka blok guling tuh temennya tuh jadi korban loh. Bisa jadi apa? Mau gitu. Mau. Iya Kak Varian, new kostum. Apa Ain spill dikit ya? Spill dikit deh. Ya, Ain lihat dulu filenya. Udah ada sih filenya. Mudah-mudahan nggak kebuka filenya di situ. Sakit. Hei, ini nih. New kostumnya udah kelar sih, udah bisa bikin video segala macam, cuma ya kapan-kapan aja lah. Summer sih temanya. Bentar, malam iya Kak Alan, selamat malam. Kanoburyu tidur gulingnya gambar pocong dong astaga. Kak Fahri nih guling kapan nih? Kalau kalau ada langsung beli. Oh bisa lah kapan-kapan. Kata Kak Fahri nih, semangat terus ya Ain. Oke, makasih banget buat supportnya. Astaga Ain gagap. Terus Kak Selin nih, Kak Klein salah ngomong aku. Waduh, dia ya kelam juga ya hidup pengen semangat ya Kak. Iya, sama apa santai aja. Udah biasa kok ini nggak ambil pusing sih yang dulu-dulu. Ya lagian istilahnya Tuhan tuh nggak pernah buta, nggak pernah tidur juga. Pasti ada karmanya sih entaran mereka juga. Yang penting Ian ya jadi orang baik aja sih. Terkena jump scare dari kaca. Ya emang takut tuh. Kata Kak Big Smoke, my God always give hope to Ain. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan bisa sih. Spill bagian bawahnya ini. Ya emang udah kan tadi. Yamin, halo, selamat datang. Selamat mendengarkan juga Kak Samurai ID juga. Ya aku ketinggalan tutor buat rambut. Oh enggak kok. Itu yang kemarin kalau buat ngegambar rambut lah, ini cuma ngewarnain aja. Terus Kak Ogidi nih. Muka security tapi hati mah tetap Hello Kitty. Iya, kata Kak Big Smoke, kalau tentara mah kalau lagi di alam tuh tidur meluk senjata malah, oh iya ya bisa jadi kayak gitu, tapi kan senjata nggak fuwa-fuwa. Paha. Lihat paha langsung kayak gitu dong. Ih, udah baju baru ya. Ini udah ada sih filenya 3D-nya, cuma ya belum bikin live studinya doang, sibuk banget soalnya ini. Wangi. Wah, kenapa coba? Infokan guling gambar ini. Apa-apa botol. Nih udah mau habis streamnya ya? Enggak kok, baru baru mulai, baru sejam. Kak Nobu nih nanya katanya tuh pernah dianiaya di mana ya Ain? Dulu sih waktu masih kecil banget. Waktu SD terus lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Ya gitulah, biasa. Masalah apa ya? Difitnah aja sih masalahnya awalnya tuh. Gurunya yang ngefitnah gitu. Kalau guru yang ngebully kan anak-anak ngerasa kayak pahlawan aja gitu, jadi ya. Oh ya, teman-teman kan misalkan bingung nih, outline tuh kan kita punya outline warnanya hitam putih aja gitu, cuma hitam doang gitu, tapi usahakan transparan ya warnanya, nggak ada base putihnya. Nah kita kan pengen ngewarnain outline warna hitam kayak gini supaya masuk ke sketsanya gitu, supaya masuk ke base color ini gitu. Gimana nih caranya kira-kira? Ada namanya tuh layer cut nih, layer apa ya? Nah, create clipping mesh ini nih, yang tandain di sini nih.
yang diklik sama Ayun ini create clipping mesh, coba diklik gitu terus. Nah, teman-teman di sini tepat di atas outline-nya. Jadi teman-teman bisa ngewarnain outline-nya tuh. Misalkan Ayun pengen warnain agak gini ya. Gimana ya warnanya tuh? Warna inilah. Tuh. Uh, Nah, sekarang jadi lebih soft gitu warnanya. Kepaharian nih, yang fuwa-fuwa mah pahain mana ada, Ain pahanya gak besar Ain. Kata Kak Samurai ID nih, Ain kasih saran dong kalau buat karakter rambutnya random biar bagus gimana ya? Rambutnya random kayak gimana? Acak-acakan gitu kah maksudnya? Ain thickness. Kak Yo, halo, selamat malam, selamat mendengarkan juga. Nanti kapan-kapan kita mabar. Kak Fahri nih, kucingmu lucu semua ya, matanya juga gede semua iya. Matanya ada yang warna oranye, ada yang warna biru juga. Tadi kata kata Kak Syamin tuh apa? Aku tadi main dengan temanku main ML, jadi lepas main aku mampir ke sini. Iya gitu. Tadi juga ada tamu ke rumah Ain lagi main ML gitu. Populer banget ya. Game yang termasuk apa? Top banget di kita tuh. Nah, karena outline-nya sekarang lebih berwarna jadi nggak terlalu kaku gitu. Dan misalkan kalau karakter perempuan tuh biasanya tuh bagian selain bagian apa? Kayak telinga diwarna gitu. Di bagian pinggir matanya sebelah sini tuh ada dikasih warna agak merah gitu. Tapi kalau bisa lebih merah gitu sih, coba ditarik lagi biar merah banget. Nah, gitu. Bibir juga sedikit merah deh karena perempuan. Kak Ogiti, oh baru ngeh gitu toh iya gitu. Jadi warnanya tuh nggak bakal tembus gitu. Walaupun sebetulnya acak-acakan gitu ya kita ngewarnainnya, tapi bakal bakal kesannya rapi aja gitu. Kalau gambar acak tuh ada sih aturannya, mungkin nanti In bakal bikin tutorialnya deh. In kalau ada waktu lah pasti. ML tuh game buat apa? Buat melatih mental gitu. Banyak bocilnya juga. Harus kuat itu. Kuat dalam berbahasa juga. Nah, biasanya kalau misalkan karakternya laki-laki kan cukup flat kayak gini gitu ya warnanya. Kalau perempuan agak banyak aksennya gitu. Aksennya itu dalam artian misalkan kita tambah satu layer dan layarnya tuh dikasih warna merah. Kurang lebih misalkan perempuan tuh bagian yang perlu di plusnya tuh di sini nih. Di sini merahnya kurang merah kayaknya. Nah, di sini, sini, sini. Sini juga. Nah, gitu. Apa-apa? Ini cewek, aku kira cowok. Iya, katanya ada yang request cewek tomboy gitu kan. Gak dikasih hidung. Mau hidungnya mau kayak gimana? Kemarin kan hidungnya udah ditawarin mau lubang dua, mau titik doang, mau koma gitu. Apa Kak Nobrio? Cara coloring gambar tuh gimana sih? Aku cuma bisa hitam putih. Pokoknya dikasih base color aja di bawahnya gitu. Terus dikasih macam-macam ya shading segala macam. Itu mah cewek Jepang kalau pas malu-malu. Nah iya tuh botol yang request gambar cewek tomboy. Udah gitu kita blending atau kita hapus sebagian gitu. Biar warnanya lebih enak buat dilihat, merata aja gitu pas. Kan ini
terlalu merah, kesannya tuh agak norak gitu ya. Kita hapus dikit-dikit bisa gitu. Atau enggak dikurangin gitu loh opacity-nya. Kurangin gitu opacity-nya. Nah, kan jadi tuh. Nah, udah jadi kayak gini, misalkan kita mau tambah aksen apa ya? Screen namanya tuh. Screen tuh jadi kayak apa ya? Layer blend screen tuh. Cobain kecilin dulu deh layarnya. Nah, ada kita bikin layer lagi dan ini namanya tuh screen layer blendnya. Screennya tuh fungsinya buat bikin macam kayak cahaya gitu. Kita copy warna dari ini, warna dari rambut gitu. Terus kita bikin kayak gini aja lah. Kayak gitu kan gede-gede gitu, bulat-bulat brushingnya. Kata Kak Ogidi, oh ya kan cewek tomboy ya, lupa aku. Shadingnya susah, iya sih memang harus rajin aja sih. Tuh malah kalau buat kerjaan tuh harus bisa ngasilin 70 gambar atau sehari, gila sebetulnya. Ya, sampai sampai sakit gitu tangan tuh. Langsung berubah jadi langsung kelihatan cewek. Iya memang pakai blushing gitu jadi perempuan gitu, nggak bisa gitu langsung kelihatan feminin. Iya. Dari kawaii jadi kawaii gitu pakai ray tracing. Gimana emang ray tracing tuh? Aku pamit dulu ya. Grup aku ngajak main lagi. Oke, bye bye. Makasih banget ya Kak Syami udah mampir ke sini. Iya memang dulu kan Ayan bikin webtoon juga. Sekarang juga ini ditawarin lagi bikin webtoon sih. Tapi nggak tahu bakal dibawa nggak tahu enggak sih buat proyekan yang sekarang. Nah kan udah bikin gede kayak gini, terus kita ada brush penghapus nih, penghapusnya tajam aja gitu bentuknya. Terus kita hapus gitu, kita hapus. Ini kan teknik sederhananya aja sih ya, kadang emang ada yang lebih profesionalnya, gayanya ada sih, cuma ini kan sederhananya aja gitu. Nah rambutnya kan jadi lebih ada value-nya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen blending boleh di blur, di smooth tool yang pojok sini ya, kayak macam pakai telunjuk gitu kalau ngegambar pakai pensil terus digosok-gosok gitu tuh, itulah kurang lebih gitu. Ada alatnya namanya smooth tool, bisa dibikin lebih cakep aja gitu kalau pakai smooth tool, jadi lebih blendingnya lebih enak gitu. Kata Kak Botol Mirejan nih, ray tracing biasanya buat 3D animasi yang realistis sih, biar pantulan cahayanya lebih real gitu toh. Kak Fahri Enaki, makasih. Dibilang sugoi dong. Wajahnya jadi keinget satu anime yang sus gitu, ada cewek nyangkut di semak-semak gitulah, you know. Gak tau gak nonton anime yang kayak gitu kan, anime yang sus gitu. Nah, terus layar screen ini juga bisa dimanfaatkan buat yang lainnya juga deh. Jadi kita copy warna dari kulitnya aja gitu. Terus warna kulitnya tuh kita bikin buat bagian ini, hidungnya misalkan. Atau enggak di ujung pipi gitu. Dan di bibirnya gitu bisa. Nah, layar screen ini juga bisa dimanfaatin juga buat ini juga buat di matanya. Misalkan kita pick warna putih gitu ya. Pick warna putih terus disimpan di sini gitu. Dikasih highlight gitu matanya. Atau mungkin pick warna matanya itu sendiri, warna biru gitu. Dan dikasih warna di sini gitu. Nah, jadi kan kayak gini tuh berasa lebih hidup aja gitu, nggak terlalu flat gitu. Langsung berhidung karakternya, iya. Terus misalkan banyak sih fungsinya layar screen ini. Kita coba lagi pakai layer blend yang lain gitu. Layer blend yang lain tuh namanya
overlay gitu. Overlay ini fungsinya buat ngasih cahaya gitu. Jadi teman-teman bisa ngepick warna yang tadi gitu, mungkinnya diantaranya warna-warna yang sebelumnya gitu, warna mata ini, biar matanya tuh lebih terang gitu loh. Atau nggak pakai warna putih aja deh biar enak nih. Bisa lebih hidup aja warnanya gitu. Termasuk mungkin warna rambutnya juga dikasih agak tipis gitu ya di atasnya tuh. Nah, kan jadi lebih bervolume sekarang gitu. Sungkem samain sensei. Nah, this is awesome. Aku harus nonton arsipnya. Oke, ya, Kak Ogidi, makasih banget ya. Cuma memang ini berantakan sih gambarnya sebetulnya gitu. Cuma ya bisa dimanfaatkan juga. Oh ya, terus tadi kan ada yang namanya tuh layer blend screen ya. Ntar screen apa soft light lah. Ada lagi layer blend lain yang namanya soft light gitu. Kalau di Photoshop tuh. Ini di sini soft light. Nah, soft light tuh misalkan kita pick warna pink gitu ya. Warna pink, pinknya kayak gini. Nah, kalau misalkan warna pink ini dikasih di sini, karakternya warna kulitnya bakal berasa lebih merona gitu. Jadi nggak terlalu pucet gitu. Ya berasa lebih hidup aja gitu, nggak apa, nggak flat banget kan ini memang gelap, tapi bisa dibikin lebih terang jadinya gitu. Dan buat finishing lainnya misalkan kita tambah shading gitu, shadingnya pakai normal aja, layarnya cuma ditipisin aja gitu. Berantakan ya, aku nggak bisa gambar, aku nyimak nggak apa, santai aja. Belajar kan gitu. Dikasih center kak biar terang. Ada dong senternya. Nah, kata Kak Fahri nih, anjir baru berapa menit lalu masih flat, sekarang udah hidup banget. Gimana ya? Gitu aja sih kurang lebih ngegambar tekniknya gitu. Ini simple aja sih. Terus apalagi ya biasanya tuh? Oh, yang ngasih shading di mata biar ada. Ini warnanya kan gelap sepenuhnya tuh. Tapi ntar kurangin opacity-nya tuh. Jadi biar apa? Biar nggak terlalu gelap. Tinggal finishing berarti ya. Kata Kak Klein nih, berantakan ya? Oh, udah tadi itu. Kalau kata Kak Samurai ID nih, belajar gambar karena apa? Kalau aku karena gambar di kelas, di papan tulis juga gambar cewek anime gitu. Biar bisa gitu. Gitu. Kalau Ayun sih dulu pengen bisa bikin anime dulu. Atau enggak pengen bisa bikin komik. Memang ya akhirnya udah kesampaian sih. Cuma ya senang aja pada akhirnya jadi hobi gitu. Tambahin kacamata nggak? Siapa tahu boleh, boleh, boleh. Nah itu teknik, asal bisa tekniknya semua bisa jadi good gitu. Terus ada finishing lain misalkan pakai pakai screen juga nih. Screen tuh bisa dibuat apa kayak highlight gitu. Jadi kita misalkan pick warna putih gitu. Warna putihnya tuh kita jadi ini nih ya. Apa ya disebutnya tuh? Rim light ini. Rim light itu jadi cahaya dari pinggir atau dari belakang gitu.
Oh no, kacamata berdemek plus plus gitu. Kata Customer ID komik bagus tuh kalau In buat udah lama kok buat komik tuh, udah ada kali beberapa komik, ada 3 sebetulnya komik buatan In di webtoon tuh. Cuma memang udah ada yang 20 chapter lebih, ada yang 3 chapter, ada juga yang memang 3 chapter juga sih. Berarti kalau dihitung-hitung ada 26 chapter lebih lain ngebikin komik tuh. Short hair plus kacamata ya bisa bisa. Nah, terus layar blend screen juga banyak tuh fungsinya, di antara juga ada bikin atmosfer gitu loh. Atmosfer tuh biar apa ya, biar adem gitu gambarnya. Jadi kan kalau ini tok warna, betul-betul warna apa sih? Warna dasar sama efek sedikit aja gitu. Kalau ini tuh buat apa ya? Supaya warnanya tuh lebih kerasa dingin gitu. Jadi ingin pick warna biru muda kayak gini, warna biru mudanya ingin brush di area sini gitu. Jadi warnanya biar lebih adem gitu. Bisa juga ditaruh di highlightnya tuh di mata gitu. Nah, jadi kayak gini. Kurang lebih hasil akhirnya kayak gini sih. Teman-teman masih bisa nambahin efek-efek lain sih sebetulnya gitu. Kayak macam misalkan kayak nambahin gradien gitu. Gradasi hitam putih gini. Salah. Photoshopnya ngebug bentar. Pakai brush manual aja deh pokoknya. Nah, jadi tadi kan flat kayak gini tuh. Oh, sekarang udah bisa lebih berwarna gitu. Tinggal nambahin apa kata teman-teman tuh? Apa kacamata ya yang pengen tuh? Request kacamata sama apa lagi? Nama komiknya apa gitu. Nanti lah Ian kasih tahu, Ian perlu perbaiki dulu komiknya. Nanti Ian kasih tahu udah di Twitter atau di YouTube sendiri mungkin. Pengen aku pajang di kamar gitu. Enggak sih, itu komiknya webtoon kok formatnya. Jadi ya formatnya digital gitu. Tips milih color palette dong kain biar gak nabrak warnanya. Aku sebetulnya gambar tuh paletnya gimana ya, mau nabrak maupun enggak ya bakal tetap bagus kok gitu. Cuma asal cara kita blendingnya atau cara kita mencampur warnanya atau enggak cara kita menempatkannya aja yang asik tuh gitu. Photoshop I'm coming gitu kata Kak Ogidi, mirip Totsuka gitu. Oh ada tuh karakter anime yang kayak gini. Gimana ya misalkan sampel cara bikin apa warna yang mencolok gitu ya, warna yang nabrak tapi bisa dibikin lebih menarik gitu. Misalkan ambil warna apa ya kira-kira, gambar inilah warnanya, kan warna ini nabrak sih ya, warna rambutnya enak buat dilihat sedangkan warna ini nabrak kan tuh. Tapi kalau misalkan kita pandai-pandai maininnya gitu ya, coba mainin di sini.
Terus Ain blending juga. Setelah Ain tabrakin kayak gini, ternyata Ain rasa nggak ada yang salah sih, malah ya lebih kayak warna gitu. Jadi ya sebetulnya memang nggak ada yang salah sih mau tabrak warna ataupun enggak. Yang penting gitu aja sih. Kita milih warna yang apa ya? Pandai aja mencampur antara yang desaturate, desaturate tuh lebih ke arah mana ya? Kalau ini tuh sebutnya saturate nih, yang tinggi banget ini. Saturate tuh dalam artian warnanya tajam, jelas gitu, warna-warni, warna biru kian gitu. Sedangkan desaturate tuh warnanya ke sini nih arahnya tuh, ke arah pucat gini ke sini. Ini pucat kan biru-birunya tuh. Nah, ini desaturate namanya. Jadi pencampurannya tuh antara yang norak banget bisa dibilang warnanya sama pencampurannya ke arah yang kalem banget juga gitu. Pandai-pandai aja sih. Warna tuh sebetulnya nggak perlu banyak teori, yang penting kitanya aja yang asik gitu. Ya, rambutnya jadi kayak glow in the dark gitu ya. Kak Udin, halo, maaf baru datang. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Malah seneng ngain Kak Udin mampir lagi ke sini ternyata ya. Kumaha Kang, Damang? Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi silakan aja ya perihal gambar gitu sambil kita bahas. Oh ya, terus misalkan teknik bikin kacamata ya. Teknik bikin kacamata tuh agak susah sih ya, kurang lebih gitu. Kalau kacamata tuh misalkan kita bikin kerangkanya dulu gitu. Udah bikin kerangkanya kita, nah ini porsi kacamatanya segitu misalkan Ain pengen kasih. Baru kita bagi dua lagi. Udah bagi dua kita bikin bagian mana yang mau nyangkut ke hidung misalkan. Sekarang kurangin opacity-nya. Barulah kita gambar kacamata satu sisi aja kalau di digital. Kalau misalkan di tradisional pasti dua sisi ya. Dalam kacamata tuh ada bagian putihnya gitu kayak kaca yang ada di itu. Kaca yang apa ya namanya tuh? Kaca yang ada ya, yang kalau kita nyangkut di soket kaca gitulah. Pasti kan kelihatan jelas banget tuh, definite banget warna putihnya tuh. Karena yang pakai digital biar cepet ini flip aja ya. Nah, gitu. Kan ini masih kurang simetri gitu ya. Terus dilingin sketsanya. Kata Kak oh gini nih, kalau aku nggak jauh-jauh dari warna dasar satu atau dua tingkat, iya gitu. Kak Nubriyo nih, cara nemuin art style gimana Kak Ayan? Kalau nemuin art style tuh caranya ya kita banyak influence gitu. Misalkan Ayan tuh dulu suka sama gaya gambar game Magna Carta gitu. Magna Carta tuh mana ya? Mana ya? Bentar ya, Ayan cariin dulu lah.
Inilah kalau Magna Carta tuh gamenya kan agak unik gitu kayak gambarnya tuh lebih ke kayak gimana ya? Ya unik aja sih. Nah, ini suka suka gambarnya, suka gaya gambar kayak gini, gaya gambar Korea. Jadi kalau kita misalkan sering lihat gambar gitu, terus-terusan lihat, terus kita coba tekniknya kayak gimana gitu, dan kita eksperimen nyoba-nyoba gitu, kita bakal nemu style dengan sendirinya sih. Jadi ya kalau nemuin style gambar tuh nggak bakal jauh-jauh dari apa yang kita lihat dan apa yang kita coba gitu. Ya rajin-rajin observasi sih yang penting gitu. Rajin cari referensi, banyak-banyak save gambar yang menurut kamu bagus dan sering dilihat tekniknya kayak gimana gitu, kita perdalam lagi. Nah, malah ini close ya tadi. Bentar. Browsernya penting padahal ngapain ini close. Kak Samurai ID nih, aku izin pamit dulu mau cari jodoh. Iya, silakan, santai aja. Makasih banget udah mampir di sini ya, Bang Samurai. Kakak hari ini, Onisan huha huha. Kelebihan digital ya Kak, bisa copy. Ah, iya sih. Tapi sebetulnya kalau di digital tuh kalau misalkan kita kurang pandai buat apa? Blending atau apa namanya tuh? Blending di sama teknik layar segala macam tuh bakal kopeng hasilnya gitu. Ibarat kayak tadi lah misalkan in gambar yang tadi tuh mana ya? Gambar yang tadi kalau misalkan nggak di ini kan kopong banget gitu, nggak ada rasanya, flat gitu, nggak kerasa, cuma sekadar apa warna dasar gitu terus dikasih bayangan doang kan nggak ada rasanya gitu, harus pandai-pandai ngepolis ulang supaya kelihatan misalkan lebih manis, lebih cantik. Kelebihannya digital di situ sih apa kesulitannya gitu, termasuk kalau bikin background harus lebih mendetil. Kalau tradisional kadang kalau background totol-totol doang gitu itu enak aja sih gitu. Kalau Ain gimana ya? Ain bahkan bisa sih nge-copy gambar tradisional gitu, kadang Ain kan suka trace gitu loh. Jadi gambar Ain tuh di kertas A gitu, Ain tempelin di kaca, kaca yang kena sorot sinar matahari, terus Ain tempelin kertas B dan digambar di atas kertas B gitu, digambar ulang. Nah, akhirnya kan Ain punya duplikat gambar dua. Kalau Ain mau copy atau mau flip itu gampang gitu. Jadi tergantung kitanya aja sih soal permainan tekniknya gitu. Apa Kak Shin si Gami gitu. Jejak kenapa emang? Tutorialnya kah? Kak Jaka Parker pagi. Ya, selamat pagi juga gitu. Udah sarapan kah? Bisa kopi dan undo. Memang sih, tapi ya tetap ada sisi beratnya juga. Yang suka tradisional malah Ain kangen sama gambar tradisional gitu. Kak Shin Shishigami. Saya traveling barusan. Oh, jalan-jalan tuh. Rajin niru intinya. Iya, emang kalau tradisional tuh apa digital. Digital lagi ah. Ngapain sih? Ya kalau ngegambar tuh kita tuh harus influence tuh jadi macam kena kena apa ya, ya flow itu kayak gimana ya, flow tuh ngejelasinnya, flow tuh kan kita kena tular. Nah, tular menular aja sih gitu, mungkin karena kita lihat sering gaya gambar si A kita jadi bisa tertular gaya gambarnya si A gitu. Nah kayak gitu loh kurang lebih ya, kayak ibarat kayak apa ya, kayak kungfu gitu. Kalau misalkan kita belajar di apa, belajar di dojo O gitu, misalkan di dojo A gitu ya, kita bakal ketularan sama gaya kungfunya gitu. Begitu juga kalau misalkan di dojo yang lain gitu atau masternya yang lain pasti bakal ketularan kurang lebih gitu. Kita mungkin nggak belajar langsung dari masternya, nggak diajarin sama si masternya, tapi kan kita lihat gaya tekniknya gitu, lihat gerakannya gitu, dan kita akhirnya bisa nge-copy gimana tekniknya, cara pernapasannya gitu juga mungkin ngegambar kurang lebih.
kata Kak gini nih, yep, betul. Aku ngerasain sendiri dari pertama gambar sampai sekarang. Iya, memang itu bisa bikin kita lebih berkembang kalau kita banyak-banyak observasi itu. Termasuk observasi hal yang realistis juga. Misalkan kalau kita bentuk tangan sering lihat tangan kita sendiri gitu. Perhatiin postur tangan, tulangnya, strukturnya kayak gimana gitu. Atau mungkin kita misalkan suka gambar alam atau pemandangan gitu, background, kita tahu cara gambar daun kayak gimana, nge-scatter daunnya gitu. Terus kayak gimana caranya ada depth tuh atau jarak gitu. Nah, apa ya? Tapi saya nggak bisa blending layar gitu. Oh, nggak apa-apa, santai aja, belajar pelan-pelan. Ini juga dijelasin kok di apa? Di live stream sekarang kan blending sama layar tuh kayak gimana gitu. Nah, mana kadang suka salah layar kata Kak Ogidi. Emang sih. Kalau itu ya gimana ya? Biasa aja sih mungkin ya, memang kita kadang suka keliru dan tapi nggak masalah lah. Namanya juga latihan. Kata Kak Fahri ini, lebih suka gambar pakai apa? Mouse apa pentap? Semuanya yang suka. Tradisional, pakai mouse, pakai pentap, tetap tetap asik aja buat kayak gitu rasanya. Berguru secara tidak langsung, iya betul. Kata Kak Shin Shishigami nih, mencari speed paint tuh susah ya ternyata. Aku biasanya belajar di speed paint sih, tapi susah ketemu perbandingan timernya juga nge-carry, nggak bisa ditiru. Iya memang, makanya lebih baik apa kita belajar dari yang ya yang lebih slow aja, atau enggak kita belajar bareng-bareng gitu kayak sambil live stream kayak gini. Kak Tris, halo, selamat datang, selamat mendengarkan juga. Ini lagi belajar gambar kita, jadi lagi latihan gambar. Oh ya, fungsi layar screen yang tadi juga ya, layar screen tuh yang tadi nih, layar screen juga bisa dipakai buat efek-efek yang lain gitu biar gambarnya lebih cantik gitu. Tahu nggak, misalkan kalau di kacamata tuh kalau nggak salah suka ada kayak glowing gitu tapi warnanya warna pink atau nggak warna hijau gitu kan. Dari mata proses ke otak, betul tuh kata Kak Noburio. Nah, misalkan kita milih warna yang agak menor nih, yang ini warna pinknya hot pink, warna magenta kan. Nah, warna magenta tuh kita taruh di sini tuh. Nah, ini kan jadi kacamata yang agak realistis lah gitu. Ini juga bisa dikurangin opacity-nya, mungkin agak biar nggak terlalu pekat gitu. Dah, Kak Udin nih, ya udah TTE-in besok saya kerja he, udah pamit ya, hatur nuhun. Iya, makasih banget udah mampir ke sini ya Akang. Besok-besok kita ngobrol-ngobrol sambil main game. Nanti Ayan live streamnya mungkin siang. Kalau sekarang sih memang sempatnya malam aja gitu. Big Smoke kenapa tuh Kak Big Smoke? BTW gambar pakai aplikasi apa Kak? Ini pakai Photoshop nih. Ada apa? Ada logonya kan di atas nih. Logo PS tuh Photoshop. Photoshop tuh yang biasa buat dipakai ngedit apa? Ngedit foto tuh. Kelebihannya kalau pakai Photoshop tuh kita bisa pakai filter juga. Filter tuh biar enak, biar keren juga gambarnya misalkan. Misalkan ingin duplikat gambarnya terus ingin satuin jadi satu layar gitu ya. Ada filter galeri. Jadi kita tuh bisa bikin gambarnya lebih unik aja gitu. Bentar ya. Bisa dibikin kayak gimana ya? Ya unik aja gitu, ada macam-macam style gitu. Jadi item. Jadi filter ini juga fungsinya bisa dipakai buat macam-macam hal lain gitu, buat ngebantu ngegambar juga.
Ngasih tekstur juga, kadang teksturnya tuh jadi lebih kayak kanvas gitu gitu. Ada teman-teman mungkin yang nggak pengen gambarnya terlalu plain gitu, ada kayak patchwork pun ada, bahkan bisa kayak pixel, kayak kayak ala pixel gitu loh, tuh kayak pixel gambarnya. Bisa tuh. Makasih banget Pak Botol. Ain besok mau stream siang juga kak. Mungkin kapan-kapan boleh. Di HP logonya kecil. Iya emang kecil banget sekarang logo Photoshopnya. Photoshop yang terbaru ini emang kecil. Kalau dulu-dulu kan tulisan Photoshopnya gede banget tuh. Kak Kleini, iya, aku baru juga sadar Kak Ain pakai Photoshop. Iya emang. Buset jadi siluet. Nah, Kashin Shigami nih sering kuperhatikan aplikasi edit gambar tuh dipakai buat nge-art gitu. Aplikasi nge-art dipakai buat gambar gitu. Emang sih. Terus diantaranya misalkan kalau Ian pengen ngeblur juga enak nih. Blur juga ada sistem blur kayak kayak apa ya? Kayak macam lens blur gitu. Dan misalkan kalau udah di image satu layer tapi di bawahnya masih ada layer yang sebelumnya gitu ya, nggak kebuang gitu yang sebelumnya tuh. Ini bisa dijadiin efek gitu. Kayak gitu aja kali ya. Ketinggalan jauh banget, nggak apa, santai aja Kak Nathaniel sih. Bawa botol nih, izin oh mau ngehalo sama yang Ain gambar digambarin. Ya silakan, makasih banget ya Pak udah mampir di sini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong gitu ya, Ain juga udah kelar ya bisa dibilang gambarnya gitu. Makasih banget juga buat teman-teman yang udah mampir di sini ya. Kita apa? Di sini aja deh. Nah, pokoknya gambarnya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah mampir di sini. Senang banget gitu. Cuma memang kebetulan karena udah malam gitu, jadi ya eh, emang udah jamnya istirahat gitu ya. Mau udahan kah? Iya. Soalnya teman-teman kan ada yang kerja juga, ada juga yang perlu istirahat, pengen tidur gitu juga. Ada mungkin besoknya ada kegiatan lain gitu. Boleh silahkan istirahat gitu. Juga kebetulan memang mau off gitu. Makasih banget ya buat teman-teman yang udah mampir di sini, yang udah ngasih support sama apresiasi, termasuk udah yang udah ngedonate juga. Makasih banget deh serius. Besok-besok mau live stream lagi. Kita mabar-mabar deh. Oke. Pokoknya makasih banget semuanya ya. Bye-bye semuanya ya. Iya, makasih banget buat supportnya, buat semangatnya juga ya. Bye-bye semuanya. Kak Rifki, oh baru mampir di sini dong. Selamat datang sama sama tinggal juga ya Kak Rifki. Ya kesehatan Kak. Iya, makasih banget ya. Bye bye.